Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abibil Haq. Saya dari kelas 12 Kimia Analisis 1 absen 16. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang proses pengekstrakan biji besi menjadi besi. Yang pertama kita akan membahas penemuan biji besi pertama kali pada tahun 1500 sebelum Masehi, dan pada saat itu masih belum diketahui secara pasti siapa penemu dari besi. Dan pada tahun 1100 sebelum Masehi, bangsa Asia Barat mencoba untuk merahasiakan dan mencoba untuk menguasai besi tersebut. Setelah berkembang hingga tahun 1000 sebelum Masehi, keberadaan besi mulai dipelajari oleh bangsa Mesir, Yunani, Zeus, Roma, Carthaginians, Assyria. Kemudian pada tahun 800 sebelum Masehi, India berhasil membuat besi setelah invasi oleh bangsa Arya. Dan lalu pada tahun 700 sampai 600 sebelum Masehi, Cina mulai mempelajari bagaimana cara untuk membuat besi. Dan pada tahun 400 sampai 1700 Masehi, baja mulai ditemukan dan mulai dipelajari bagaimana cara pembuatannya. Dan pada pembahasan yang kedua, kita akan membahas tentang keberadaan besi dalam bumi. Dapat dilihat dalam video bahwa terdapat 5% dari gerak bumi dan terdapat 65% pada magnetit atau Fe3O4, dan terdapat 60-75% besi pada hematit atau Fe2O3, dan terdapat pada limonit yang terdapat kadar 20% besi atau FeOOH NH2O, dan pada siderit atau FeCO3. Pada pembahasannya selanjutnya kita akan membahas tentang sifat fisika dan sifat kimia. Kita akan membahas sifat fisika. Besi berwujud padatan keras dan berwarna abu-abu mengkilat. Memiliki titik didih 3134 derajat Kelvin dan titik lebur 1811 derajat Kelvin. Merupakan penghantar listrik yang baik atau konduktor. Memiliki massa jenis fase padat 7,86 gram per cm kubik. Massa jenis fase cair pada titik lebur 6,98 gram per cm kubik. Kalor peleburannya 13,81 kJ per mol dan memiliki kalor penguapan 340 kJ per mol. Memiliki kemagnetan ferromagnetik, elektronegativitas 1,83 skala Pauling, memiliki jari atom 140 dan berwarna jingga pada kation Fe3+ dan berwarna hijau pada Fe2+. Dan pada sifat kimianya dapat dilihat pada video. Yang pertama, memiliki elektropositif atau mudah melepaskan elektron sehingga bilangan oksidasinya bertanda positif. 2. Memiliki bilok utama 2 dan 3. 3. Memiliki reduktor atau Fe2+ dan oksidator Fe3+. Yang keempat, besi bersifat reaktif dan korosif. Dapat dilihat reaksinya, yaitu 4Fe bereaksi dengan 3O2 bereaksi dengan NH2O menjadi 2Fe2O3 NH2O. 5. Mudah bereaksi dengan unsur-unsur non-logam seperti halogen, sulfur, fosfor, boron, karbon, dan silikon. Dapat dilihat reaksinya, yaitu 2Fe bereaksi dengan 3Cl2 menghasilkan 2FeCl3. Dan yang keenam, besi larut dalam asam-asam encer dan menghasilkan gas H2. Dapat dilihat reaksinya, yaitu Fe bereaksi dengan HCl menghasilkan FeCl2 dan H2.
Selanjutnya, dampak dari penggunaan besi. Pada gangguan teknis, endapan FeOH bersifat korosif terhadap pipa dan akan mengendap pada saluran pipa, sehingga mengakibatkan pembentukan dan efek-efek yang dapat merugikan seperti mengotori bak yang terbuat dari seng, mengotori wastafel dan kloset. Pada gangguan fisik yang ditimbulkan oleh adanya besi terlarut dalam air adalah timbulnya warna, bau, rasa. Air akan terasa tidak enak bila terkonsentrasi besi terlarutnya lebih dari 1 mg per liter. Pada gangguan kesehatan, senyawa besi dalam jumlah kecil di dalam tubuh manusia berfungsi sebagai pembentuk sel-sel darah merah, di mana tubuh memerlukan 7-35 mg per hari yang sebagian diperoleh dari air. Untuk kegunaan besi, besi digunakan untuk membuat baja, digunakan untuk semua alloy dari besi atau alrase, banyak digunakan dalam pembuatan alat-alat keperluan sehari-hari seperti cangkul, pisau, paku, dan lain-lain. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang pembuatan atau pengolahan biji besi menjadi besi. Besi termasuk logam transisi yang sangat luas penggunaannya di industri. Keberadaannya di alam dalam bentuk senyawanya, sehingga untuk memperoleh kedua logam tersebut diperlukan proses ekstraksi. Besi diekstraksi dari biji besi yang mengandung senyawa besi seperti hematit atau Fe2O3, limonit 2Fe2O3 3H2O, magnetit atau Fe3O4, dan siderit atau FeCO3. Proses ekstraksi dilakukan dalam tungku yang disebut tanur tiup atau blast furnace dengan menggunakan metode reduksi. Biji besi, kapur atau CaCO3 dan kokas dimasukkan dari bagian atas tanur. Kemudian udara panas ditiupkan ke bagian bawah tungku agar C bereaksi dengan O membentuk CO2. Gas CO2 yang terbentuk selanjutnya akan bergerak ke atas dan lebih lanjut dengan C untuk membentuk CO2. Reaksi ini bersifat endotermik sehingga terjadi sedikit penurunan suhu proses. Produk reaksi yakni gas CO2 kemudian bergerak naik dan mulai mereduksi senyawa-senyawa besi dan biji besi. Fe yang terbentuk akan mengalir dan berkumpul di bawah karena suhu di bawah tinggi, sehingga sekitar 2000 derajat Celcius. Fe akan berada dalam bentuk lelehannya. Sementara itu, CaCO3 dalam tanur akan terurai menjadi CaO. CaO yang terbentuk akan bereaksi dengan pengotor yang bersifat asam yang ada dalam biji besi, seperti pasir silika. Lelehan terak kemudian akan mengalir ke bagian bawah tanur karena kerapatan lelehan terak yang lebih rendah dibandingkan lelehan besi. Maka lelehan terak berada di atas lelehan besi sehingga keduanya dapat dikeluarkan secara terpisah. Besi yang terbentuk di dalam tanur tiup masih mengandung pengotor dan bersifat cukup rapuh. Besi ini disebut juga besi gubal atau pig iron. Besi gubal mengandung sekitar 3-4% C, 2% Si, dan sejumlah pengotor lain seperti P dan S. Besi gubal dapat dicetak langsung menjadi besi tuang atau cast iron atau diproses lebih lanjut menjadi baja, tergantung dari aplikasinya. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat salah kata, saya ucapkan